Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan memuji atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita jemaah, dan keberkahan yang diberikan oleh Allah jalla jalaluhu kepada kita itu banyak sekali jemaah. Bahkan Allah Rabbul Alamin menantang kita untuk menghitung nikmat tersebut, maka sungguh kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah Rabbul Alamin mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan cukup kita sebagai nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Allah masih memberikan kita kepala yang sehat. Allah masih memberikan kita kepala yang tidak ada butuh nikmat. Allah memberikan kita tidak sakit kepala, itu nikmat. Allah memberikan kita mata bisa melihat orang adalah nikmat. Allah memberikan kita pendengaran yang bagus adalah nikmat. Allah masih memberikan kita penciuman yang bagus adalah nikmat. Dan itu tidak bisa kita hitung yang ada pada diri kita. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang memberikan keluarga yang bahagia adalah Allah. Yang memberikan anak-anak yang sehat adalah Allah. Yang melapangkan rezeki kita adalah Allah. Kemudian tidak ada jalan kita untuk mengkufuri nikmat Allah Rabbul Alamin. Bersyukur dengan nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan Allah berjanji orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah. Kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini jemaah, kita akan membahas sebuah kenyataan, sebuah fenomena nyata yang kita lupa dengan hal tersebut. Apa fenomena tersebut jemaah? Ternyata memang selama ini ada musuh bebuyutan kita yang kita lupa dengan dia. Dan kita lupa dengan dia. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-6? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, jadikan mereka adalah musuh kalian.
Dan yakin semua kita yang kumpul di masjid ini, yang duduk mendengar kalam Allah, mendengar hadis Nabi SAW, bersepakat untuk menjadikan setan itu adalah musuh. Tapi sayangnya gimana? Masih ada di antara kita mencaci orang lain. Bukankah itu adalah perbuatan zina? Masih ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Masih ada di antara kita sudah nyampe di sama hartanya, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Masih ada yang masih cekcok sama istrinya. Masih ada yang terus ada masalah sama temannya, dia tidak bertemu sama. Kemudian apakah kita sudah menjadikan setan itu adalah musuh kita? Kalau seperti ini jemaah, sebaliknya kita sudah menjadikan setan itu adalah teman kita. Dan memang setan tidak mau kita menjadi orang-orang baik, jemaah. Dan itu sumpahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah Jalla Jalaluhu keluarkan dia dari surga, apa kata setan? Qala anzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Innaka minal munzirin. Engkau adalah orang-orang yang ditangguhkan umurnya. Kemudian setelah tahu dia ditangguhkan umurnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengatakan, qala rabbi fabima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku, karena memang aku tidak mau mematuhi perintahmu ya Allah. Aku diperintahkan sujud, aku tidak mau mengikuti perintahmu ya Allah, karena aku sudah sesat ya Allah. Aku akan datangi, aku akan lencengkan umat-umatmu, hamba-hambamu dari jalan yang lurus ya Allah. Aku akan datang dari arah depan mereka ya Allah. Aku datang dari arah belakang mereka ya Allah, dari kanan mereka ya Allah, dari kiri mereka ya Allah. Dan engkau tidak akan mendapati orang-orang itu bersyukur kepada engkau ya Allah. Karena memang dalam kesumatnya kepada kita ya jemaah. Gara-gara menurut mereka atau menurut iblis, gara-gara dia tidak mau diperintahkan sujud kepada Nabi Adam yang dibuat dari tanah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan dia menganggap dirinya adalah hebat. Dia menganggap dirinya adalah yang paling bagus penciptaannya. Maka di antara sifat setan itu sombong, jemaah. Dan kita masih banyak yang sombong, jemaah. Yang mana Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah batarul haq, ketika disampaikan kebenaran dia enggan dengan kebenaran tersebut. Wa batarul haq wa ghamtun nas, kemudian meremehkan manusia. Dia mengatakan ana sudah lama hidup daripada engkau. Disebutkan ayat Allah Jalla Jalaluhu, disebutkan hadis Nabi SAW. Nah, dulu nggak ada seperti ini. Dan dia sombong dengan kebenaran tersebut, jemaah. Itu adalah perbuatan setan. Dan setan juga sudah mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan bagaimana setan ini sudah menyiapkan semua tipu dayanya. Dan memang dia adalah musuh yang paling gigih yang kita dapati, jemaah. Kalau kita punya musuh nih, teman kita, paling dia setahun atau capek dia mungkin ngibulin kita, membuat makar sama kita. Kalau ini kan sampai mati kita akan diundangkan, tidak akan disiapkan perangkat-perangkatnya, jemaah. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, inna syaitan qa'ada li bani Adam bi'atrukihi. Syaitan itu menyiapkan semua perangkat-perangkatnya untuk membuat kita sesat, jemaah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, seorang ulama besar pada abad ke-8 dari Hijri. Apa kata beliau? Setan itu setidaknya memiliki 6 perangkap yang disiapkan bagi kita. Yang pertama kata beliau, setan ini akan berusaha untuk menggoda hamba Allah Jalla Jalaluhu supaya dia kufur dan syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Kita dipuji sakit, jemaah, berobat ke dokter sana, ke dokter sini, ke sana, kemari, jemaah. Tiba-tiba kita lihat di televisi, ada seorang anak kecil yang dapat batu disambar oleh petir. Dicelupin batu tersebut ke air, diminum, sehat orang itu. Dia pun datang ke sana. Dan dia meyakini bahwasanya batu itu yang menyembuhkan dia, jemaah. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Padahal yang memberikan kesehatan adalah Allah. Kita datang ke tempat batu keramat, kita datang ke pohon keramat, meminta kesehatan kepada mereka. Ada di antara kita mencari rezeki ke sana pula, jemaah. Padahal kalau kita tidak berusaha, kemudian Allah memudahkan, tak bakalan kita akan mendapatkan hal tersebut. Hati-hati.
Kalau seandainya setan nggak bisa goda kita dengan hal tersebut, karena kita tahu dengan hati nurani kita yang bersih, perbuatan itu adalah perbuatan kafir, perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan kesehatan adalah Allah, yang memberikan keberkahan adalah Allah Rabbul Alamin. Maka setan itu nggak akan putus asa. Dia akan beralih ke perangkap yang kedua. Apa itu? Membuat kita melakukan amalan yang gak ada contohnya dalam agama Islam. Mana kedua? Jadi ada perangkap yang sangat luar biasa. Kalau setan sudah menggoda kita di perangkap yang pertama, aman dia sudah. Mudah semuanya kita akan lakukan. Jadi kita akan jadi bala tentaranya. Dan kita mudah disesatkan. Kalau nggak bisa dia beralih ke yang kedua. Apa itu? Membuat kita sibuk dengan amalan yang seolah-olah bagus amalan tersebut. Tapi ada contohnya dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum pernah menonton film Robin Hood yang dia harus merampas harta orang-orang kaya kemudian dia sumbangkan orang miskin? Sedekah, teman. Ambil dia harta dari orang kaya yang susah mengeluarkan zakat dirampas dikasih ke orang miskin. Benar yang tersebut? Teman. Dan dia tidak mau bertaubat. Dan itu yang disebutkan oleh syaitan dan disebutkan oleh seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadzal amal ahabbu inda syaitan min al-ma'siyah. Amalan tersebut lebih dicintai oleh syaitan dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kalau antum melakukan perbuatan maksiat kemudian didasari kemungkinan kita akan kembali bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antum curi, antum mengadakan narkoba, antum berzina, antum minum khamar, ketahuan sama orang lain dinasihati. Kalau kita itu perbuatan haram teman, kembali. Tapi kalau ada iming-iming kayak zikir, dia kayak saudara, dia kayak sholat. Ada orang sholat 1000 rakaat jemaah. Dia sholat orang amal soleh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang dia puasa 7 hari 7 malam gak makan dia jemaah. Mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau antum nasihatin ingin dia tobat, bagus. Padahal yang menjadi amalan yang bagus itu kata Allah Jalla Jalaluhu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup untuk uji kalian siapa yang paling baik amalannya. Dan amalan yang paling baik itu syaratnya ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita mempelajari hal tersebut ternyata setan tidak bisa godain kita. Maka setan ini akan beralih ke perangkap yang ketiga. Apa? Akan membuat kita jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Dan di antara perbuatan dosa besar itu sebagaimana disebutkan pengertiannya adalah ada ancamannya di dunia, ada laknatnya di dunia, ada ancamannya pula di akhirat. Mana itu? Antum gunjing saudara antum mencaci maki saudara antum tajassus, wala tajassus, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan wa karihuhu. Dosa besar jemaah. Dan kita akan sadar dengan hal tersebut. Apalagi dekat-dekat pemilu sekarang gimana dunia. Yang satu caci maki yang lain, yang satu hina yang lain, yang satu mengumbar aib orang lain. Dosa besar jemaah. Ini di antara kesempatan setan itu menggoda kita jemaah. Dosa besar. Kita tidak sadar dengan hal tersebut. Menghibah orang, bahkan ada yang membunuh orang, bahkan ada yang berzina, bahkan ada yang jatuh ke dalam perbuatan riba. Dosa besar semua jemaah. Apalagi riba jemaah. Yang mana di sana ada banyak harta-harta yang lain. Ketika antum misalnya memberikan sekian duit, oh nanti akan dapat 50% keuntungan misalnya. Itu ditambah riba, bukan keuntungan yang biasa, tapi itu riba jemaah. Dan hati kita ini selalu condong dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah, ketika setan itu sudah tidak bisa goda kita dengan hal-hal yang dia berbau besar-besar, dia akan berusaha untuk menggoda kita ke yang keempat, dosa kecil. Apa itu? Memudahkan kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Melihat video-video yang tidak benar, apalagi ketika kita di dalam kamar, gak ada yang tahu gimana. Apa kata setan itu? Sudah lihat aja. Gak ada yang tahu. Ibu kau di luar, bapak kau di luar. Gak ada orang-orang yang lihat kau lagi di kamar berdua saja dengan saya, kata setan. Padahal dia tidak tahu. Allah Rabbul Alamin tahu apa yang dia kerjakan. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Cuma yang semua dirahmati oleh Allah Taala. Aku qouli hada
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla jalaluhu faqad faza al-muttaqun. Coba yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian yang langkah berikut. Ketika setan ini gak bisa gangguin kita dari kekufuran, gak bisa gangguin kita dari mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dalam agama Islam. Kemudian gak bisa dosa besar. Kemudian gak bisa juga dosa kecil, maka dia gak akan pernah putus asa. Dia pindah ke godaan yang kelima apa? Menyibukkan antum dengan sesuatu yang mubah, kemudian meninggalkan yang wajib. Yang mubah itu banyak, cuma main bola mubah, mancing mubah, nembak mubah, cuma apapun itu yang selama tidak ada kehormatan mubah cuma. Tapi terkadang itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang boleh mancing karena Allah itu boleh, silakan mancing. Kita lupa dengan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memudahkan kita dan mancingkan itu Allah, yang memberikan kita keselamatan di tengah laut itu Allah. Tapi kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Antum berangkat sebelum subuh, zuhur antum tidak sholat, subuh antum tidak sholat, asar tidak sholat, pulang antum maghrib, antum lelah, capek tidur, antum bisa pun tidak sholat. Karena sesuatu yang dan kita menganggap hal tersebut itu nggak dosa, cuma siapa yang mengatakan itu dosa kan? Orang siapa yang mengatakan itu dosa? Kan? Ada yang mengatakan hal tersebut. Antum main sebelum asar selesainya sampai sebelum isya. Capek antum setelah istirahat, sholat asar enggak, maghrib enggak, isya pun enggak sholat. Kemudian apa yang antum harapkan dari Allah Jalla ketika meninggalkan hal tersebut? Dan itu diantara budaya setan. Kemudian yang berikutnya yang terakhir. Setelah nggak bisa godaan dengan hal tersebut, karena antum tahu Allah Rabbul Alamin yang memberikan iman ini, Allah yang memberikan segalanya, jemaah. Akhirnya antum akan tolak hal tersebut. Sekarang yang terakhir, maka setan itu akan menyibukkan antum dengan sesuatu yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib. Hebat setan, jemaah. Antum disibukkan dengan ibadah, tapi ibadah itu sunnah, jemaah. Hanya akan membuat antum meninggalkan yang wajib, jemaah. Apa itu? Mungkin ada di antara kita ini, di antara salah satu contoh yang dia baru duduk di pengajian, yang dia mengkaji tentang masalah keutamaan sholat tengah malam, yang mana itu adalah amalan yang membuat orang mudah masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Wassallu bil laili wan nasu niyam. Engkau sholat di malam hari, katakanlah manusia lagi tertidur, tadkhulul jannata bisalam, dan engkau pasti masuk surga dalam keadaan selamat. Bangun antum tengah malam sholat tahajud 23 rakaat, 13 rakaat, 11 rakaat, 21 rakaat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kecapean antum cuma subuhnya itu. Karena sangat sibuk dengan amalan tersebut. Dan ini antara budaya setan, hebatnya luar biasa. Sengaja buat antum ibadah amal soleh itu. Akhirnya antum mengeluarkan semua tenaga antum, padahal baru pertama kali dia melakukan hal tersebut. Padahal Rasulullah SAW ketika beliau mengerjakan amalan tersebut dikit-dikit, jemaah. Aduan muhawainul, amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah aduan muhawainul. Amalan yang sedikit tapi terus-menerus. Ya, kalau mau berat di sholat malam 1 rakaat itu mana? Paling tidak sampai 10 menit. Kemudian besoknya 10 rakaat. Kemudian besar 1 rakaat, tambah lagi jadi 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat witir. Tambah lagi nanti jadi 5 rakaat, 4 rakaat sholat tahajud, 1-nya witir, atau 2 rakaat sholat tahajud, 3-nya witir. Seperti itu jemaah. Dan ini diantara budaya setan yang terus berusaha untuk memgoda kita jemaah, sehingga kita tergelincir dari apa yang diajarkan oleh Allah Taala. Dan diantara cara untuk berlindung kepadanya adalah meminta pertolongan kepada Allah Taala. Kemudian dulu di majelis tadi belajar. Bukan berarti kita sudah tua-tua ini nggak butuh belajar, cuma butuh kita cuma. Karena masih banyak yang kita belum pahami bagaimana jadi kepala rumah tangga yang baik itu masih banyak. Karena masih banyak kita memukul istri kita, cuma. Masih banyak kita menampar istri kita. Padahal menampar itu nggak boleh, cuma. Masih banyak kita mencaci maki mereka. Kita lihat mereka mungkin agak sedikit belum membersihkan rumah, kita ngomong. Padahal kalau antum lihat tugasnya dari pagi sampai malamnya, kayaknya dia lebih capek daripada kita, cuma.
Maka itu perlu kita pelajari, menghargai orang lain dan yang lain. Cuma yang semoga terdapat oleh Allah Taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, kemudian memudahkan urusan kita, dan kemudian Allah Taala melindungi kita dari tipu daya setan, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Qala Allah Jalla Jalaluhu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.